Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah sampai di halaman ke-53, masuk ke bab baru, adab dukhulul masjid ila tulu'is syams. Adab-adab yang harus dilakukan saat kita masuk ke dalam masjid sampai ketika matahari terbit, yaitu yang dimaksud adalah waktu isyraq. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Fa idza aradta ad-dukhul al-masjid faqaddim rijlakal yumna. Jika engkau ingin masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan terlebih dahulu kaki kanan kamu, kaki yang sebelah kanan. Jadi kalau kita mau berbicara adab, maka masuk ke masjid itu harus mendahulukan kaki kanan. Adab itu termasuk dari perbuatan sunnah yang jika kita lakukan maka kita pasti akan mendapatkan kelebihan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan kedudukan. Apa kedudukannya? Kedudukannya itu adalah sesuatu yang tinggi, yaitu mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah jika kita mengikat perbuatan kita sehari-hari dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad SAW, jika kalian menginginkan cinta Allah, maka ikuti aku Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena orang yang mengikuti sunnah adab-adab Nabi Muhammad SAW itu pada hakikatnya dia itulah yang termasuk bermujahadah menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita itu tidak mau terikat dengan apa-apa. Ya sudah, kita masuk ke masjid, keluar dari masjid mau kaki sebelah mana terserah kita. Tetapi ketika kita berhenti dulu, sadar, kemudian kita mendahulukan kaki kanan, kemudian nanti keluar mendahulukan kaki kiri, berarti kita setiap saat kita nantinya akan selalu sadar. Dan ketika kita mendahulukan kaki kanan, yang kita ingat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manfaatnya besar bagi kehidupan kita. Nah, sunnah bagi kita mendahulukan kaki kanan, rijlakal yumna. Kemudian diantaranya adab yang lain, waqul, dan ucapkan saat kamu masuk ke dalam masjid, Allahumma, wahai Allah, salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wahai Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya wahai Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini termasuk sunnah yang berikutnya. Orang Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW baru masuk ke dalam masjid, belum berdiam di masjidnya ya, baru dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam masjid, sudah ada dua kebaikan yang dia peroleh. Tiga kebaikan yang dia peroleh. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi, yang kedua membaca doa mengikuti doa yang dibaca oleh Nabi, yang ketiga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa seorang hamba tidak mungkin ditolak oleh Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang keempat dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu salawat dibalas 10 rahmat. Jadi kita baru melangkah masuk ke
masjid, belum duduk di masjid, belum membaca doa, belum sholat, sudah diguyuri oleh banyak kebaikan jika kita memperhatikan adab etika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u faqul la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau nanti ketika masuk ke dalam masjid melihat ada orang yang berjualan di dalam masjid, nah ini harus kita garis bawah ini ya. Zaman sekarang ini banyak orang berjualan di masjid. Padahal masjid itu bukan tempat berjualan. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke masjid berjualan, kita bawa dunia masuk ke rumah Allah, kapan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di luar masjid 24 jam kita mengobrol, membicarakan masalah dunia, masuk ke masjid masih berurusan dengan dunia juga, padahal ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berbicara tentang akhirat. Maka orang yang berbicara tentang dunia di masjid itu dia beradab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banyak di zaman ini di dalam masjid pun masih bicara masalah politik. La haula wala quwwata illa billah. Bukan mengajak orang menuju kepada Allah, mengajak orang menuju kepada partai. Ikuti partai A, ikuti partai B. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara politik di luar sana, buat tempat di tempat lain. Di masjid jangan sebut nama kecuali nama Allah, nama Muhammad SAW, nama para aulia, orang-orang soleh, para salaf soleh. Ingatkan manusia tentang bahaya yang terjadi di kemudian hari, ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Arahkan manusia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan banyak godaan di dunia ini yang menghalangi kita menjadi baik, ada setan, ada nafsu dan lain-lainnya. Ini tempatnya masjid. Maka kata Rasulullah SAW, ini Imam Ghazali membawa riwayat dari Nabi Muhammad SAW, bukan kata Imam Ghazali. Kalau kamu lihat ada orang berjualan di masjid, fagul, ucapkan la arbahallah tijar. Semoga Allah tidak menjadikan usahamu itu beruntung. Karena dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya salah satu bentuk pengingkaran perbuatan yang tidak baik. Kita ini kalau lihat ada orang berbuat buruk, minimal kita mengingkari perbuatan buruk tadi. Jadi ucapan tadi pertama menunjukkan kita ini mengingkari perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, kalau kita mampu memungkinkan doanya yang agak keras biar yang berjualan itu ikut dengar. Kalau yang berjualan itu dengar, dia pasti tanya kepada kita, kenapa kamu doakan usaha saya tidak beruntung? Ajarkan kepada dia, kalau mau jualan jangan di masjid. Masjid ini tempat mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jualan di depan masjid sana. Nah, Ustaz, sekarang banyak di majelis-majelis kemudian berjualan. Jualannya di mana? Jualannya di emperan masjid. Kalau di emperan masjid tidak masalah, asal jangan masuk ke dalam masjid. Di pelataran masjid tidak ada masalah. Tapi begitu masuk ke dalam masjid jangan sebut dunia, hanya sebut akhirat. Wa idza ra'aita man yanshudu fihi dhallatan. Kalau engkau melihat di dalam masjid itu ada orang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, ini juga termasuk perbuatan yang tidak baik. Kalau mau mengumumkan kehilangan, ada kehilangan dan lain-lain, jangan di dalam masjid. Nah, ini banyak orang tidak paham sekarang. Saya umumkan kunci siapa yang hilang, kunci, tidak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Kalau mau mengumumkan kehilangan, keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Bahkan kita dilarang berbicara dunia di dalam masjid. Keluar ke masjid. Bicara masalah hutang piutang, bicara masalah ekonomi, ini perbuatan su'ul adab, adab yang buruk. Mau bicara masalah dunia, keluar ke masjid. Ini masjid bukan tempat dunia. Ini masjid tempat orang mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ganggu lagi, jangan kamu jadi setan manusia yang menyusupkan dunia di tengah-tengah orang ini mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau umumkan kehilangan, manusia akan buyar konsentrasinya. Dia akan kembali mengingat dunia, sibuk mengingat dunia, padahal masjid itu tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, man sami'a ahadan yanshudu dhallatan fil masjid fagul la raddallahu 'alaika dhallataka fa innahu lam tubna fa innal masajida lam tubna lahu. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Itu di hadis yang meriwayatkan Bukhari, Abu Hurairah, dan di hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mendengar orang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Sebab masjid tidak dibangun untuk mengumumkan kehilangan. Kalau mau mengumumkan kehilangan, keluar dari masjid terlebih dahulu. Nah, kalau cuma menempelkan kehilangan di masjid, tidak ada masalah. Ditempelkan, bukan diumumkan. Tapi itu lebih baik, itu pun kata ulama, lebih baik diletakkan di bagian luar masjid, bukan di bagian dalam masjid. Nanti orang mau sholat, lihat ada pengumuman kehilangan brosur gitu ya, pengumuman kehilangan, terganggu kekhusyuan dia, akhirnya dia tidak jadi berzikir, membaca pengumuman tadi ini, pengumuman kehilangan, masalah dunia lagi nanti yang dia ingat. Kalau dia mau mengumumkan, menempelkan itu di dinding luar masjid, tidak ada masalah. Nah ini para pengurus masjid harus mempelajari hal yang seperti ini, karena masjid ini tempat yang mulia. فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ. Kalau engkau masuk ke dalam masjid, jangan engkau duduk sampai engkau melakukan sholat 2 rakaat. Apa sholat 2 rakaat itu? At-tahiyyah. At-tahiyyah artinya apa? Ucapan salam. Ucapan salam. Kita kalau masuk ke rumah orang, masuk tanpa salam. Ini tidak punya akhlak ini orang. Tidak punya adab. Masa kita masuk ke rumah orang, masuk saja duduk, kemudian bersandar di kursinya tanpa mengucapkan salam, berarti ini orang tidak punya adab. Kalau kita masuk ke rumah manusia tanpa salam, kita tidak punya adab. Bagaimana kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Ucapkan salam. Apa ucapan salamnya masuk ke rumah Allah? Melalui sholat 2 rakaat. Melalui sholat dulu. Jangan duduk dulu, tapi sholat dulu 2 rakaat. Kalau kita duduk, maka hilang kesempatan bagi kita melakukan sholat sunnah tahiyah. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi kesempatan melakukan sholat sunnah tahiyah itu jika kita masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Sebelum duduk kita masih ada kemungkinan sholat tahiyah. Niatnya usolli sunnata tahiyatal masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Niat itu boleh digabung dengan sholat sunnah qabliyah. Umpamanya kita masuk ke masjid belum sholat sunnah qabliyah zuhur, saya bisa menggabungkan usolli qabliyatal zuhri wa tahiyatal masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Oh, saya sekalian tadi sebelum masuk ke masjid saya berwudu terlebih dahulu, saya mau sholat sunnah wudu, bisa lagi tambah ya, digabung lagi usolli sunnata qabliyatat dhuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatil wudu lillahi ta'ala, raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat tapi pahalanya 3 sholat. Enak kan? Islam itu gampang, nikmat. Islam itu semuanya mudah, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai penutup,
karena pentingnya tahiyatul masjid ini, pernah suatu ketika salah satu sahabat masuk ke dalam masjid untuk sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam masjid sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah berkhutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat itu juga dimulai, kita harus mendengarkan khatib dalam berkhutbah sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta faman lagha fala jum'ata lahu." Kata Rasulullah SAW, kalau khatib sudah naik di mimbar berceramah, engkau berbicara kepada temanmu, niatnya mau mengingatkan, kau ucapkan shh, diam. Yang mengingatkan ini tidak dapat pahalanya Jumat. Yang mengingatkan ya, karena dia berbicara. Apalagi yang berbicara, yang mengingatkan saja karena berbicara, dia mengingatkan dengan berbicara, dia tidak dapat fadilah Jumat. Ada yang mengatakan bukan tidak dapat fadilah Jumat seluruhnya, tapi kurang kualitas Jumatnya. Faman lagha, maka dia telah berbuat sia-sia ketika dia mengucapkan diam tadi. Faman lagha fala jum'ata lahu, tidak ada pahala Jumat baginya. Makanya kita lihat di masjid-masjid yang faham cara salaf pendahulu soleh mengingatkan orang-orang sebelum khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar diingatkan, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Terus dia membacakan hadis itu. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawt. Orang enggak paham bilang ini bid'ah. Mengingatkan orang kok dibilang bid'ah. Nasihat itu bukan bid'ah, nasihat itu baik. Sebab kalau diingatkannya sudah khatib khutbah itu malah salah. Nah, diingatkan sebelum khatib khutbah. Suatu ketika sahabat ini masuk ke dalam masjid, Nabi sudah berkhutbah, maka dia langsung duduk. Langsung dia duduk. Tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang duduk tadi untuk berdiri melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi walaupun khatib sudah khutbah, tetap kita umpamanya masuk ke masjid, terlambat kita, khatib sudah naik mimbar, tetap jangan tinggalkan tahiyatul masjid. Karena itu sahabat diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sudah duduk. Nah itu sahabat sudah duduk. Nah itu khususnya. Itu khusus untuk sahabat tadi. Karena yang memerintah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sebenarnya kalau kita sudah duduk, kita tidak bisa melakukan tahiyatul masjid. Nah dari situ kemudian ulama berkesimpulan tahiyatul masjid itu jangan ditinggalkan. Ini perkara penting. Sampai khatib sudah khutbah pun Nabi masih memerintahkan tahiyatul masjid. Kalau masuk ke masjid itu di waktu-waktu yang diharamkan sholat, seperti habis asar atau habis subuh, masuk ke masjid haram sholat. Habis asar sampai tenggelam matahari haram melakukan sholat setelah sholat asar. Nah, bagaimana saya masuk ke masjid? Baca penggantinya Baqiyatus Shalihat, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar sebanyak 3 atau 4 kali sebagai pengganti tahiyatul masjid. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan lahir batin dunia akhirat dan memberkahi kita di bulan Sya'ban, menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, menjadikan kita termasuk mereka yang beruntung